Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar di pagi hari ini? Bagaimana peristirahatan kita pada malam hari ini? Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa pemeliharaan Allah dalam kehidupan saya dan saudara semua. Sehingga kita bisa istirahat dengan tenang. Kita bisa dipelihara oleh Allah itu karena kasih karunia Allah bagi kita semua. Maka kita harus mengucap syukur akan hal itu Bapak Ibu. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita melakukan segala apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan kebagian firman Allah yang telah tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua sampai ayatnya keempat. Saya akan bacakan bagi kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yakobus menuliskan suratnya ini kepada orang-orang percaya yang telah tersebar, orang-orang yang percaya yang tersebar di berbagai tempat, di mana orang-orang percaya pada saat itu mengalami penganiayaan, pencobaan iman mereka. Maka Yakobus menghibur mereka bahwa anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu mengalami yang namanya pencobaan. Saudaraku yang terkasih, pada masa sekarang ini, saya berkata bahwa semua manusia pasti akan mengalami namanya cobaan, tantangan, permasalahan hidupnya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus pasti kita mengalami namanya pencobaan, tantangan hidup ini, permasalahan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah terhindar dalam hal itu. Tetapi apa yang menjadi respon kita ketika kita mengalami yang namanya pencobaan itu? Firman Tuhan berkata bahwa kita harus menganggap suatu kebahagiaan ketika kita menghadapi atau mengalami keadaan-keadaan yang sulit sekalipun. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa saudara kita harus anggap ini suatu kebahagiaan ketika kita mengalami pencobaan? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan yang namanya ketekunan. Menghasilkan yang namanya ketekunan saudaraku. Jadi ketika iman kita dicobai, ketika permasalahan-permasalahan datang dalam hidup kita, ketika tantangan-tantangan hidup terus datang melanda hidup kita, firman Tuhan berkata, anggaplah itu suatu kebahagiaan dan sukacita. Karena ketika iman saya dan saudara dicobai, kita semakin tekun, semakin dekat dengan Allah, semakin berseru kepada Allah, sehingga iman kita semakin tekun dan kuat dan luar biasa. Sehingga dia berkata bahwa kita akan memperoleh buah yang matang, sehingga kita akan tetap utuh dan tidak kekurangan satupun. Jadi saudaraku yang terkasih, memang dalam hidup, di dalam dunia ini pasti kita banyak mengalami tantangan hidup. Tapi jangan pernah takut, jangan khawatir. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus menganggap hal itu suatu kebahagiaan. Karena ketika kita menganggap hal itu kebahagiaan, iman kita justru semakin tekun. Pengenalan kita akan Allah semakin kita mengenal Allah melalui pencobaan, dan tantangan hidup kita. Saya mengajak kita membaca satu ayat firman Allah yang terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayatnya ke-13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang terkasih, bahwa Allah tidak membiarkan setiap orang yang percaya kepadanya menghadapi cobaan tantangan yang melebihi kekuatannya. Ketika kita sudah tidak mampu menanggung cobaan itu, Allah membuka jalan keluar bagi kita. Dan saya rasa kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus pasti banyak pengalaman-pengalaman kita
ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami tantangan hidup ini, kita mengalami yang namanya jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Saya rasa dalam kehidupan kita selama ini, kita pasti pernah mengalami hal itu, yaitu pembebasan daripada Allah. Kita dibebaskan dari masalah itu, kita dicari jalan keluar sehingga kita terlepas dari cobaan itu. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin keadaan sekarang ini sangat-sangat rumit, sangat-sangat menyedihkan karena masih banyak tantangan yang harus kita lewati, baik dalam tantangan ekonomi kita, baik di dalam tantangan kesehatan kita di masa pandemi ini. Tetapi marilah kita tetap bersyukur kepada Allah, jikalau Allah masih mengizinkan kita ada sampai hari ini. Saya berkata, ketika saya dan saudara mengalami tantangan, cobaan, ataupun masalah, anggaplah itu suatu kebahagiaan yang daripada Allah. Sehingga iman saya dan saudara semakin tekun dan pengenalan kita akan Allah, kita akan semakin mengenal Allah di dalam kehidupan kita semua. Ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Ketika engkau tidak mampu menghadapi tantangan itu, maka Allah akan membuka jalan keluarnya. Kiranya renungan ini menguatkan setiap hati kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan ini di dalam berjalan di masa-masa yang sulit karena masa pandemi yang terjadi sekarang ini, saudaraku. Kiranya hidup saya dan saudara terus diperbaharui di dalam Tuhan, terus dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran firman Allah, sehingga kita semakin sempurna, semakin utuh, dan semakin mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, kiranya hidup saya dan saudara terus bersuka cita, terus bahagia, terus memiliki damai sejahtera yang daripada Allah. Apapun keadaannya, kita harus tetap bahagia karena Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, tetap semangat.